Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A ingin membahas materi tentang analisis risiko dalam penganggaran modal. Sebelum memulai presentasi, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Muhammad Saiful Anam dengan NPM akhir 069. Selanjutnya Tanur Alim dengan NPM akhir 198. Selanjutnya Azhar Firdaus dengan NPM akhir 230. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari resiko proyek. Risiko dari suatu proyek investasi itu dapat diartikan sebagai variabilitas arus kas proyek investasi dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Semakin besar variabilitas arus kas suatu proyek, maka semakin tinggi juga risiko proyek tersebut, dan sebaliknya. Nah, masing-masing proyek yang dipertimbangkan perusahaan dapat diestimasi arus kas yang dihasilkan di masa yang akan datang pada berbagai kondisi yang akan mungkin terjadi. Nah, sebagai contoh, untuk menjelaskan beberapa proyeksi arus kas pada suatu periode yang akan datang, anggap saja perusahaan mempertimbangkan dua usulan proyek investasi, yaitu seperti proyek alfa dan proyek beta dengan arus kas pada berbagai kondisi ekonomi, sebagaimana tampak pada gambar di samping kanan ini. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui besarnya risiko dari masing-masing usulan proyek investasi. Nah, besar kecilnya risiko dapat diukur dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Range, variance, standard deviation, dan coefficient of variation. Nah, contoh kecil. Pada pendekatan Range, menunjukkan perbedaan antara arus kas tertinggi dan terendah dari masing-masing usulan proyek investasi. Dalam kaitan dengan contoh yang telah dikemukakan, besarnya range arus kas untuk proyek alfa sebesar 2 juta, sedangkan untuk proyek beta itu 4 juta. Hal ini menunjukkan proyek alfa resikonya lebih kecil dibandingkan dengan proyek beta. Lalu pada pendekatan varians, contoh. Nah, varians merupakan besarnya dispersi atau sebaran distribusi arus kas masing-masing proyek investasi. Yang untuk mengukurnya itu menggunakan pada bawah ini, yaitu varians sama dengan sigma sigma n dan x sama dengan 1, lalu dikali dengan cf pangkat x1 dikurangi dengan e tanda kurung cf pangkat 2 dikali dengan p pangkat x1. Nah, keterangannya cf pangkat x1 itu arus kas pada kemungkinan kondisi x periode 1. Lalu dengan tanda kurung CF pangkat 1 itu arus kas yang diharapkan pada periode 1. Lalu eh, P pangkat X1 probabilitas terjadinya arus kas pada kondisi X periode R. Lalu dengan N yaitu jumlah kemungkinan kejadian arus kas yang ada pada periode 1. Selanjutnya yaitu mengenai analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur beberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV tersebut. Misalnya, asumsi yang digunakan dalam perhitungan arus kas, baik yang berkaitan dengan penjualan maupun biaya. Sebagai contoh, yaitu dalam gambar di samping kanan ini, perusahaan Dharma merencanakan untuk melakukan investasi sebesar 1.500.000 dengan umur selama 5 tahun. Nah, proyeksi arus kas selama 5 tahun dengan asumsi kondisi ekonomi normal tetap. Dan arus kas perusahaan setiap tahun sama, yaitu sebesar arus kas sama dengan laba bersih ditambah penyusutan. Nah, laba bersih itu sendiri yaitu sebesar 600.000 ditambah dengan penyusutan sebesar 300.000. Maka totalnya yaitu sebesar 900.000. 900.000. Nah, jika tingkat diskonto eh, sebesar 15%, maka besarnya NPV proyek investasi adalah
menggunakan rumus, yaitu rumusnya NPV sama dengan min Rp1.500 ditambah sigma 5 pangkat T sama dengan 1. Lalu 900.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,15 pangkat R. Maka akan eh, ditemukan hasilnya yaitu sebesar 1.516.800. Nah, karena NPV positif, berarti secara teoritis proyek investasi tersebut layak dilaksanakan karena perusahaan Dharma ini mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV tersebut. Untuk rumus NPV sama dengan minus A yaitu investasi awal ditambah N sigma T sama dengan 1. Ini maksudnya adalah jumlah dari arus kas dibagi dengan 1 tambah bunga dalam kurun pangkatkan dengan periode. Untuk penjualan sama dengan jumlah unit dikali harga jual per unit. Untuk total biaya sebelum pajak per tahun sama dengan biaya variabel per tahun ditambah biaya tetap per tahun. Selanjutnya yaitu analisis skenario. Analisis skenario merupakan pengembangan dari analisis sensitivitas. Analisis skenario mengkaji sejumlah skenario yang berbeda-beda, yang mana masing-masing skenario melibatkan berbagai faktor, dan perubahan faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis dampaknya terhadap perubahan NPV. Materi selanjutnya yaitu analisis break-even. Yang pertama yaitu accounting profit break-even point. Accounting profit break-even point menunjukkan besaran penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan nol. Accounting BEP menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Rumus untuk menentukan accounting profit BEP yaitu fixed cost per sales price dikurangi variable cost. Yang selanjutnya yaitu ada cash break-even point. Cash BEP menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan nol. Suatu proyek yang mencapai accounting break-even point mempunyai laba bersih sama dengan nol, tetapi arus kasnya masih positif. Pada tingkat penjualan tertentu, di bawah accounting BEP, sesungguhnya arus kas operasi perusahaan menuju negatif, tetapi perusahaan belum sampai bangkrut. Hal ini terjadi karena arus kas yang dihasilkan perusahaan dari penjualan yang dicapai masih dapat menutupi pengeluaran biaya variabel dan biaya tetap yang membutuhkan pengeluaran kas dan tidak termasuk penyusutan. Rumus untuk menentukan kas BEP yaitu fixed cost dikurangi depresiasi per sales price dikurangi variable cost. Nah, yang selanjutnya yaitu ada financial break-even point. Financial break-even point atau juga disebut present value break-even point menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Dalam analisis accounting profit break-even point, besarnya break-even dihitung untuk 1 tahun, sedangkan present value break-even point dihitung selama umur investasi atau berorientasi jangka panjang. Rumus untuk menentukan financial break-even point adalah EAC ditambah fixed cost dikali 1 dikurangi T pangkat T dikurangi depresiasi dikali T pangkat T per sales price dikurangi variable cost dikali 1 min T pangkat T, di mana EAC adalah equivalent annual cost dan T pangkat T yaitu tarif pajak pendapatan perusahaan. EAC yaitu inisial investasi per TVIFA. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.